warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hakul yakin bahwa pertemuan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar, diketahui dengan sempurna dan semuanya ada balasannya. Hadirin, dalam babak yang Allah takdirkan sekarang ini, kita tidak boleh stres. Ketakutan bisa membuat kita stres. Stres bisa membuat daya tahan tubuh kita berkurang. Berkurangnya daya tahan tubuh bisa menjadi syariat kita sakit. Nah, selain kita memperbaiki kualitas makanan kita, memperbaiki olahraga kita, memperbaiki pola istirahat kita, satu lagi kita harus memperbaiki pola pikir kita supaya tidak stres. Jangan-jangan kebanyakan mikirin, saya tidak mau nyebut corona, si itu ya, kita jadi stres, mau keluar stres. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh lewat manajemen stres? Kenapa orang stres? Biasanya orang stres itu pertama karena dia tidak jauh dari dua hal, dari harap dan takut. Makin banyak berharap, banyak keinginan, biasanya makin stres, takut keinginannya tidak terkabul. Maka ada baiknya di bulan situasi begini tuh minimalisir keinginan-keinginan yang bisa menekan perasaan kita. Sudahlah, sekarang mah zamannya zaman menahan diri, tidak usah pengen beli ini, pengen beli itu, yang membuat kita pikirannya kesana terus dan berusaha keras mendapatkannya. Sekarang mah sederhanakan saja, ingin dilindungi Allah, ingin disayang Allah, ingin dijaga Allah. Yang kedua, supaya kita tidak stres adalah jangan banyak berharap dari makhluk. Makin banyak berharap, makin tertekan juga hati kita. Ingin diterima kasihi, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diberi, pokoknya makin ingin ke makhluk itu neken saja. Kita akan banyak kecewa. Kalau kecewa repot. Kita harus mulai mengurangi harap ke makhluk, ganti harap ke Allah. Kalau kita ingin diterima kasih, giliran tidak diterima kasih, sakit hati, turun daya tahan tubuh. Ya, ingat saja itu. Ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin diberi, pokoknya kalau sudah bersandar ke makhluk maka judulnya DTA, derita tiada akhir. SLL, sengsara selama-lamanya. Maaf hadirin ngarang. Harus mulai dianalisa apa yang membuat hidup ini tegang, cemas, stres. Di antaranya banyak berharap dari makhluk, termasuk WA, ngarap-ngarap dijawab. Contreng biru sudah 2 di atas online, nunggu terus jawaban, neken tuh ke hati ya. Mau tambah lagi supaya enggak stres, saya emang gak ngarap-ngarap jawaban hadirin. Kalau saya ngarap-ngarap saudara jawab, saya jadi stres ya. Selain jangan banyak keinginan duniawi, juga mulai berhenti berharap ya ke makhluk. Rasakan bedanya, long hati ini. Kemudian juga marilah kita hidupnya lebih sahlin, lebih simpel, lebih sederhana.
tidak riweh gitu ya. Kalau prank piring pecah ya sudah waktunya pecah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tidak usah jadi gimana yang membuat hati kita jadi pecah. Kita harus mulai misalkan ada kejadian apa gitu, jangan kita kemakan oleh kejadian sehingga kita jadi stres. Apalagi berkaitan dengan urusan dunia ini, sudahlah ya. Jangan sampai makan hati ya seperti itu. Tuh saya stres mikirin cicilan motor. Ya sudah tuh, kalau nggak ingin nyicil menjual motornya. Tapi kalau dijual harganya murah, ya udah tuh nyicil. Ya gimana tuh saudara ya? Kalau nggak mau nyicil ya jual. Nanti saya nggak ada motor bagaimana? Naik sepeda sehat ya. Enakan begitu, dibuat lebih simpel kalau dunia mah. Jangan dibuat riweh. Sepakat? Musim mutasi di kantor ya sudah. Terima aja. Riweh juga bukan saudara yang menentukan. Mau melamar ditolak ya sudah. Udah dipikirin juga udah ditolak ya. Kalau dipikirin jadi diterima masih mending, ini dipikirin jadi sakit hati. Terimalah bukan jodohnya. Ada lagi supaya kita lebih simpel hidup ini, yaitu belajar bijaksana. Senang memahami orang lain. Itu hati itu lebih nyaman dengan memahami. Karena tiap orang kan punya pengalaman berbeda, punya trauma yang berbeda. Jadi kita jangan menilai seseorang seperti sudut pandang kita aja. Seperti ada orang yang takut sekali kena air, jangan ditertawakan. Mungkin pernah tenggelam. Kamu pengecut banget sih. Jadi lelaki takut kena air, kita tidak tahu. Mungkin pernah tenggelam sehingga lihat air itu begitu traumatis. Orang naik pesawat ketakutan, ditertawakan. Hei kamu, naik pesawat aja takut. Kita tidak tahu, mungkin pernah turbulen di atas, terbanting-banting. Belajar memahami orang lain. Betul? Makanya katanya orang bijak tuh 3 kata kuncinya. Memahami alasan, memahami cara yang baik, dan memahami tujuan yang benar. Orang akan bijaksana. Dan orang bijaksana itu tidak stres. Yang stres itu adalah yang sembrono, saka pikir, saka hayang, saka ingat, ya enggak? Semaunya aja. Nah itu bekal stres tuh. Sudah saatnya nih dalam situasi seperti ini kita untuk berlatih bijaksana. Tiap orang tuh latar belakang beda-beda, pengalaman beda-beda, situasi keluarga beda-beda, kondisi ekonomi beda-beda, benar? Pengalaman beda-beda, kemudian juga bakat beda-beda, karakter beda-beda, tingkat keimanan beda-beda, kapasitas ilmu beda-beda, intelektual beda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan semua sesuai dengan keinginan kita. Stres nanti kita. Tapi kalau kita bisa paham, nggak stres. Oh kenapa ini? Oh begitu. Oh iya. Oh saya mengerti. Dia pernah mengalami hal ini. Oh iya. Beda. Masih ingat cerita yang di kereta api? Ini kalau nggak salah di Stephen Covey itu, yang ada anak nangis terus. Saya mohon maaf ini saya tidak tahu ceritanya dari mana, tapi baik untuk dipahami. Kemudian pada tuh anaknya suruh diem dong. Pada jengkel, Pak tolong dong. Itu anaknya bising nih, ini kereta bisnis, kita nggak bisa istirahat. Marah. Iya. Mudah-mudahan sebentar lagi diam. Kenapa sih nangis terus? Ya ternyata si bapak ini bawa anaknya mau menemui ibunya anak ini baru meninggal. Jadi mungkin kaitan anak dengan ibunya meninggal. Saya mohon maaf, mungkin anak ini sudah merasa
bahwa ibunya sudah tiada sehingga dia ketika paham keadaan itu berbalik semuanya, ya enggak? Menjadi ada yang membawakan boneka, ada yang membawakan makanan. Kenapa? Dari stres menjadi baik karena berhasil memahami. Paham? Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Aduh, kenapa saya jadi ada ininya? Saudara harus paham ya. Kalau ada yang pagi-pagi misalkan apa itu matanya cindul, ya mungkin habis nangis ya. Nah saudaraku sekalian, belajarlah mendengar lebih banyak dengan niat memahami. Belajar untuk menjangkau sesuatu yang tidak hanya dalam pikiran saja. Percayalah tidak akan terlalu stres. Mau ditambah lagi supaya tidak terlalu stres? Tenggelamkan diri dalam rasa syukur tiada bertepi. Aduh, air mata ini bisa gimana caranya supaya bisa menikmati syukur? Ya kata Imam Ibnu Athaillah, kalau engkau ingin yakin dengan pemberian kasih sayang Allah, buka hatimu untuk melihat apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup ini. Kita kan suka curiga ke Allah tuh ya. Ada yang mau pensiun stres, umurnya 58 tahun. Aduh gawat nih, sebentar lagi saya pensiun beberapa bulan lagi. Kenapa gawat Pak? Cicilan belum lunas, kreditan belum beres, anak belum pada nikah, belum kerja juga. Gitu. Bapak udah berapa lama hidup? 58 tahun. Makan terus Pak? Makan. Minum, rezeki ada. Berteduh, aneh. 58 tahun terjamin masih curiga ya. Karena dia lihatnya ke depan, bukan lihat apa yang sudah Allah berikan.